Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan sedikit tentang pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan. Let's get started! Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius atau 1,33 kurang lebih 0,32 derajat Fahrenheit selama 100 tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Peristiwa tersebut dinamakan pemanasan global atau global warming. Secara umum, pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Lantas, apa sajakah yang menjadi penyebab hal tersebut? Beberapa hal menjadi penyebab pemanasan global, seperti pertama, efek rumah kaca. Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Namun, sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca, antara lain karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap sumber energi cahaya tersebut. 2. Emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca, GRK, merupakan gas-gas yang berperan secara langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya efek rumah kaca yang berfungsi menahan panas matahari di dalam rumah kaca agar tetap hangat. Lalu, jenis apakah yang tergolong dalam gas rumah kaca? Gas rumah kaca terdiri dari karbon dioksida, metana, dinitrogenoksida, sulfur heksafluorida, dan lain-lain. Akan tetapi, hanya karbon dioksida dan metana lah yang paling berperan terhadap terjadinya efek rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Beberapa aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca sebagai berikut. Alat transportasi dan aktivitas industri. Semua aktivitas yang melibatkan penggunaan bahan bakar fosil atau pembakaran yang menghasilkan gas karbon dioksida dan nitrogenoksida, sehingga memacu peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Peternakan dan pertanian. Penggunaan pupuk kimia sintetis yang kaya akan nitrogen yang menghasilkan gas nitrogen oksida, serta gas metana yang dihasilkan dari pembusukan bahan organik serta fermentasi dalam tubuh ternak dapat menyumbang emisi gas rumah kaca. Kerusakan hutan. Hal ini menyebabkan berkurangnya penyerapan karbon dioksida, sehingga akan mempercepat terjadinya pemanasan global. Lantas, bagaimanakah dampak pemanasan global tersebut? Dampak akibat pemanasan global. 1. Hujan asam. Hujan dengan pH kurang dari 5,7 yang disebabkan karbon dioksida, gas nitrogen dioksida, dan gas belerang dioksida bereaksi dengan air membentuk asam karbonat, asam nitrat, dan asam-asam sulfat. 2. Perubahan iklim. Kenaikan suhu bumi mempengaruhi pergerakan angin, sehingga mempengaruhi perubahan musim dan iklim. 3. Mencairnya es di kutub. Menyebabkan kenaikan permukaan laut, bergesernya garis pantai, dan tenggelamnya pulau-pulau kecil. 4. Menurunnya produksi pertanian. Musim yang tidak menentu menurunkan produktivitas pertanian, dan kekeringan juga menyebabkan tanah menjadi tidak produktif lagi. 5. Menimbulkan banyak penyakit. Kenaikan suhu menyebabkan virus dan bakteri menjadi semakin aktif, juga membuat nyamuk sebagai penyebar penyakit bertahan lebih lama. Lubangnya lapisan ozon meningkatkan paparan radiasi sinar ultraviolet dari matahari yang dapat menyebabkan kanker kulit. 6. Berkurangnya spesies flora dan fauna. Hewan dan tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi terhadap kenaikan suhu maupun yang kehilangan habitatnya akan terancam kepunahan. Indonesia sebagai negara kepulauan terancam keutuhannya akibat tenggelamnya beberapa pulau tak berpenghuni dalam kurun waktu 10 tahun terakhir akibat pemanasan global. Lalu apa sajakah yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Upaya yang dapat kita lakukan antara lain 1. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Dengan adanya pepohonan akan memberikan daerah resapan karbon dioksida. Kedua, menghemat energi, terutama energi dengan bahan bakar fosil. Ketiga,
mencari sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Contohnya, energi air, energi angin, energi panas bumi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah manajemen lingkungan dengan cara 4R, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, recycle atau mendaur ulang, dan replace atau mengganti. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.